Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. We'll continue the chapter 2 about we can do it and we will do it. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi tentang bab 2, yaitu mengenai sesuatu yang bisa kita lakukan atau mampu kita lakukan dan sesuatu yang ingin kita lakukan. Oke, jadi di chapter ini kita akan mempelajari tentang sesuatu yang kita mampu. Oke, possible we can do it. Oke, yang kedua ialah we will do it. Kita mau atau ingin melakukannya. Oke, inilah yang akan kita pelajari di bab 2. Oke, you can see this one. The first is to state that we can do something. Untuk menyatakan kita bisa, we can do something, mengerjakan sesuatu. And then to state that we will do something, kita akan melakukannya atau ingin melakukannya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberikan contoh sederhana. Oke, kamu bisa lihat di buku bakat kamu ya. Oke, di sini ada dialog antara dua orang. Oke, gambar pertama dan gambar kedua. Untuk gambar pertama, oke, di situ ada Benny dan satu lagi dengan temannya. Kata teman si Benny, can you write the message in English? Oke, tanya temannya, Benny, bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Oke, bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Jawab si Benny, I don't think I can. Saya pikir saya tidak bisa. Saya tidak pikir saya bisa. I will try. Oke, jadi menurut si Benny, dia sepertinya tidak bisa, tapi dia akan mencobanya. Oke. Kemudian gambar yang kedua, Siti dan temannya. Siti, I think you can ask me the question in English. I'm not sure, but I will try, katanya. Oke, Siti, saya pikir kamu bisa bertanya kepadaku pertanyaan dalam bahasa Inggris. Jawab si Siti, I'm not sure, saya tidak yakin, tapi saya akan mencoba. Oke, di sini ada dua langsung contoh untuk penggunaan ability and willingness, kemampuan dan juga keinginan. Yang pertama ialah di sini kamu bisa lihat kata can. Oke. Kamu bisa lihat kata can itu menunjukkan si teman Benny bertanya ability, kemampuan dari si Benny. Oke, kemudian si Benny juga menjawab, oke, I don't think I can. Oke, menunjukkan sesuatu bisa dan tidak bisa. Kemudian ada kata will menunjukkan willingness. Will try, itu akan ingin mencoba. Begitu juga gambar kedua, ada kata you can. Kemudian ada jawabnya I will try, menunjukkan akan mencoba atau ingin. Oke, ini contoh yang sudah saya berikan, kamu bisa baca di buku kamu masing-masing. Dan selanjutnya ialah saya ingin memberikan contoh kumpulan kata-kata yang bisa kamu gunakan untuk menunjukkan willingness, ability, and willingness. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang ability and willingness. Oke. Jadi sebelum masuk itu di sini memang ada gambar ya, tapi kurang jelas. Nanti kita akan lihat gambarnya tentang apa. Tapi yang jelas di sini kita akan mempelajari tentang
expressing ability and willingness. Apa itu expressing ability and willingness? Kita lihat ability. Oke, tunggu dulu ya, ini tidak. Oke, di sini kamu bisa lihat di sini. Ability is a quality of being able to perform. Oke, quality itu menunjukkan kualitas atau mutu atau tingkat kemampuan. Oke, untuk being able to perform. Oke, mampu, perform itu menunjukkan atau menampilkan. Quality that permits or facilitated achievements. Oke, quality of that permit yang mengizinkan atau memudahkan mendapatkan achievements, target atau keberhasilan, accomplishment. Okay. The ability or capability of doing something can be expressed in several ways. Jadi ability atau kemampuan dapat diekspresikan dalam beberapa cara. Okay, the most common verb form are. Okay, jadi cara yang paling umum menggunakan kata kerja yaitu di sini bisa kamu lihat dengan kata ini di sini. Tunggu dulu ya. Oke. Wait. Sorry. Di situ ada kata can. Yang saya ingkar ini, kamu bisa gunakan kata-kata ini can atau be able to seterusnya ya. Oke, jadi di sini kamu bisa gunakan can be able to, could and be, was, or able to, bisa present, bisa past tense, bisa bisa future tense. Besok kita akan gunakan, tapi umumnya are used at present time, well, could and be were in past time. Jadi umumnya itu digunakan dalam bentuk present, sedangkan untuk could and be was atau was able to untuk gunakan past tense. Selanjutnya tentang 3 cara mengungkapkan. Pertama, expressing ability to do something. Expressing ability to do something ini maksudnya ialah mengekspresikannya bagaimana untuk melakukan sesuatu. Kita gunakan di sini ada 6. Bisa kamu gunakan 6 contoh di sini. I can, I could, I can do it, I am able to, I was able to, I feel sure I'm able to. Jadi saya bisa melakukannya. Oke, kalau I can, di sini kamu bisa lihat. Oke. Nah, I can di sini kamu bisa gunakan untuk bentuk present. Oke, bisa kamu gunakan untuk bentuk present tense. Bentuk present tense. Mungkin tenses nanti akan kita masuk di materi pelajaran yang akan datang. Sekarang kita akan gunakan could. Kalau could ini untuk gunakan bentuk past tense yang telah lewat. Misalnya I could kick the ball yesterday. Saya bisa menendang bola itu kemarin. Pas dia main bola kemarin, dia bisa menendang bola itu seharusnya, misalnya seperti itu. Kemudian I can do it. I can do it. Saya bisa melakukannya, katanya. Kemudian ada lagi I'm able to di sini. I'm able to hampir sama dengan I can. Tetapi kalau can itu bisa. Kalau I am able to, saya mampu. Di sini perbedaannya ialah I'm able to move this table to there. Saya mampu di sini bukan sama dengan can. Can itu bisa.
I can read the book, misalnya saya bisa membaca buku itu, atau I can read the hard written text, misalnya saya bisa menulis difficult written text, misalnya saya bisa membaca tes bahasa Inggris yang susah, tes yang susah itu. Sedangkan able to digunakan untuk yang sifatnya itu yang susah, bukan sifatnya untuk secara kemampuan, tetapi dia lebih ke secara physically. I am able to, I am able to read, I am able to move the table, misalnya saya bisa mampu memulihkan meja itu. Kalau I was di sini bentuk past tense atau lampau dari able. Tadi yang I am itu untuk present, I was untuk past tense. Kemudian I feel sure I'm able to, saya merasa yakin bisa. Oke. Kemudian yang kedua, asking someone's ability to do something, meminta seseorang. Oke. Jadi tadi kan sebelum seseorang itu menunjukkan kemampuannya, kita minta dulu. Nah, di sini cara minta bagaimana? Can you help me please? Bisa kamu menolong saya? Atau can you can you drive me to the market? Bisa kamu membawa saya ke pasar, misalnya. Itu kalau kita memesan misalnya alat transportasi, can you drive me to the market, misalnya. Can you swim? Bisakah kamu berenang? Misalnya kita mau ngajak dia lomba berenang. Can you swim? Bisakah kamu berenang? Misalnya. Are you able to fix? Apa kamu mampu memperbaiki? Fix this table? Apakah kamu mampu memperbaiki meja ini? Kemudian, are you able to? Apakah kamu mampu untuk? Jadi ini untuk asking itu kita meminta orang menunjukkan kemampuannya. Gunakan kata-kata ini untuk contohnya. Kamu bisa gunakan dari contoh yang lainnya, bisa kamu dapatkan di buku. Kemudian incapability di sini menunjukkan tidak mampu. Yang ketiga ya, incapability. Jadi ada di sini kalau kita lihat ada 5. Ada 5. Incapability ada 5. Susah kita di sini ya. Ada 5 contoh. 6. Incapability, ketidakmampuan. I don't know how to, misalnya saya tidak tahu bagaimana cara how to ride bicycle. Saya tidak tahu bagaimana cara mengendarai sepeda atau naik sepeda. I'm not good at, saya tidak bisa atau tidak pintar dalam hal apa. Saya tidak bisa dalam hal apa. Dan I don't have ability. Saya tidak mempunyai kemampuan. I don't have ability to ride the bicycle atau to ride the motorcycle. Kemudian yang 4, I'm not competent in, saya tidak berkompeten. Bukan ahlinya. Kemudian I won't be able to, saya tidak akan mampu, misalnya. Kemudian want itu I will not, ya, I want. Kemudian number 6, yang 6, I cannot, saya tidak bisa. Jadi ini bisa kamu gunakan menyatakan tidak mampu. Misalnya ada orang menyuruh kamu ini itu, kamu jawab saya tidak bisa, I don't. I don't, itu I can, I cannot. Selanjutnya yang kedua, the expression of willingness. Ekspresi willingness di sini menunjukkan keinginan. It's the capability of conscious choice and decision and intention. You can use to be, going to, will, or to be. Kemudian verb ing, to express a will to do something in the future. Di sini ada rumusnya. Kamu yang pertama bisa gunakan kata to be, going to. Di sini untuk menunjukkan
an action in the near future that has already been planned or prepared. Oke, jadi yang rumus pertama kamu gunakan to be ditambah going to. Caranya ialah sebuah action, atau action itu kegiatan ya, aksi, yang yang akan datang near future that already, yang sudah direncanakan. Contohnya, he is going to play table tennis this afternoon. Jadi dia akan bermain tenis meja sore ini, nanti sore bahasanya. Jadi menunjukkan nanti. Going to play. Di sini willing. Kata will itu bisa diganti dengan kata going to. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya. A conclusion regarding the immediate future of prediction with clear evidence. Jadi sesuatu yang berbentuk prediksi yang akan segera terjadi di masa yang akan datang dengan bukti yang nyata. Contohnya, the sky is absolutely dark. Oke, jadi langit sangat gelap. Oke, absolute itu pasti. Kita bisa lihat langitnya sangat gelap. It's going to rain. Jadi ini pasti akan hujan. Misalnya seperti itu kan. Ini akan hujan. Itu buktinya apa? Buktinya itu langitnya gelap. Akan hujan. Future intention, niat di masa yang akan datang. Contohnya, I'm going to study harder next month. Saya akan belajar dengan lebih keras bulan depan. Kemudian ada will. Make prediction about the distant uncertain future. Jadi menunjukkan ada jeda waktu uncertain future. Kata will itu menunjukkan ketidakpastian di masa yang akan datang. You will become a great doctor on doctor one day. Jadi kamu akan menjadi seorang dokter di suatu hari, tapi kita belum tahu pasti apakah benar dia akan menjadi dokter atau tidak kan. Kemudian over help to someone or to make a promise. For example, I will cook dinner for you. Saya akan memasak makan malam untuk kamu. Saya ingin memasak makan malam untuk kamu. Kemudian express a spontaneous decision. Contohnya mengekspresikan keputusan yang tiba-tiba atau spontan. Wait, I will help you, katanya. Saya akan menolong kamu. Di sini sudah saya jelaskan mengenai materi kita. We can do it and we will do it. Jadi ada kata can dan kata will. Di situ sebagai contohnya sudah saya bacakan juga dan sudah kita sampaikan tadi. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, kamu bisa tanyakan nantinya. That's all for today. See you.